Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita akan melanjutkan perkuliahan kesehatan keselamatan kerja dengan topik khusus mengenai keselamatan kerja, di mana kita harus mengetahui sejarah dari keselamatan kerja tersebut. Di dunia tentunya ada revolusi industri ya, dengan pertumbuhan buruh yang begitu banyak ya, sehingga mengakibatkan dampak setelah itu ada terjadinya potensi kecelakaan kerja, di mana itu sama dengan resiko kerja ya. Nah, kemudian buruh bersama-sama mendesak yang namanya work compensation ya, dan juga work compensation law. Jadi ketentuan-ketentuan aturan sehingga ini menjadi keluhan para pengusaha. Nah, kemudian W.H. Hendrich ya membuat suatu teori mengenai Industrial Accident Prevention tahun 1931. Itu yang menjadi sejarah global terkait dengan keselamatan kerja. Kemudian di nasional di Indonesia sendiri, tentunya kita tahu zaman kolonial Belanda itu banyak sekali sejarah kita terjadi ini dengan represif ya, dan ruang lingkup yang sangat terbatas dan titik berat pada hanya pesawat, mesin, dan alat kerja. Kemudian setelah merdeka kita punya Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 ya, mulai melakukan tindakan preventif ya, yang sebelumnya represif. Kemudian ruang lingkupnya juga lebih luas ya, dan titik beratnya tidak pada peralatan tadi yang sebelumnya di zaman kolonial, namun juga titik berat pada tenaga kerja. Nah, pola pikir manusia ini, kecelakaan kerja, bagaimana kita menolong korban. Kemudian kecelakaan kerja juga berulang-ulang. Bisakah hal ini dicegah? Ya. Dan kecelakaan ada penyebabnya tentunya ya. Dan kita harus mencari penyebabnya. Apa yang jadi penyebabnya? Oleh sebab itu timbullah ilmu atau teori-teori tentang keselamatan kerja. Nah, pengertiannya sendiri dari keselamatan kerja atau filosofi yang ada dalam keselamatan kerja, yang pertama adalah jaminan keutuhan atau kesejahteraan. Kemudian secara ilmu pengetahuan, keilmuan, bagaimana keselamatan kerja ini menanggulangi kecelakaan. Dan secara praktis atau teknis adalah orang atau pekerja aman sehingga proses produksi lancar. Itu harapannya. Namun kecelakaan kerja ini tidak dikehendaki oleh siapapun, baik juga oleh karyawan, pengusaha ya, dan terjadi tidak terduga, sehingga mengakibatkan kerugian. Nah, oleh sebab itu tentunya untuk menjadikan kondisi aman dan selamat, kita harus berpikir bebas dari yang namanya malapetaka atau potensi bahaya. Nah, tindakan berbahaya atau perbuatan menyimpang dari prosedur aman ini kita sebut kondisi berbahaya. Jadi keadaan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Jadi yang perlu kita ingat ada dua hal. Tindakan yang berbahaya artinya perbuatan menyimpang dari prosedur yang aman, dan juga kondisi berbahaya, keadaan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Jadi kalau misalkan terjadi sesuatu hal, kita bisa identifikasi kira-kira apa yang berbahaya, apakah tindakan dari karyawan tersebut atau kondisi lingkungan kerjanya yang
mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Nah, tujuan keselamatan kerja ini adalah tentunya untuk tenaga kerja atau orang di tempat kerja agar sehat dan selamat. Dan sumber produksi dapat digunakan secara efisien, kemudian juga proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Nah, secara pengertian, kecelakaan kerja ini adalah kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja ya, baik itu di perjalanan karyawan menuju ke lokasi tempat kerja, kemudian pada saat bekerja di tempat kerja, kemudian bekerja di luar tempat kerja, termasuk penyakit akibat kerja. Ini semuanya adalah pengertian dari kecelakaan. Tentunya dalam kecelakaan kerja ada yang merupakan faktor utama, yaitu mengakibatkan kerugian. Kerugian secara tentunya berdampak terhadap ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung. Bagaimana secara langsung? Contoh, kita melakukan pengobatan ya, perawatan, ganti rugi, bangunan, alat kerja, mesin, bahan produksi rusak, ya, kemudian proses produksi yang terhambat, atau melatih pekerjaan baru dan lain-lain. Bagaimana secara tidak langsung? Tentunya pekerja yang trauma, ya, produktivitas menurun, ya. Kalau non ekonomi, penderitaan bisa mengakibatkan korban ya, atau keluarga sendiri. Nah, permasalahannya adalah kurang kesadaran pengusaha, pekerja, alat kerja, bukan mitra kerja. Perhitungan ekonomi yang keliru, ya. Penerapan keselamatan kerja, kerugian. Bisa terjadi takut hukum, bukan pada esensi, kelabuhi pengawas hukum, atau suap pengawas hukum. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang sering terjadi. Nah, bagaimana kita mencegah terjadinya kecelakaan kerja? Tentunya semua kejadian pasti ada yang namanya sebab dan akibat. Jadi tidak ada sebab, tidak ada akibat. Nah, mencari penyebab kecelakaan tentunya kita harus menggali teori atau ilmu pengetahuan dengan baik. Mempelajari pengalaman atau kasus-kasus terjadinya kecelakaan. Kemudian melakukan penelitian. Kemudian berikutnya adalah mengendalikan penyebab kecelakaan kerja itu sendiri. Jadi menghilangkan ya atau menurunkan tingkat bahaya, mengisolasi atau cegah kontak ya, dengan tenaga kerja, proses terjadinya kecelakaan. Nah, tugas kita sebagai engineer adalah mencari penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Menurut teori ada dua. Yang sebelumnya sudah saya jelaskan, ada unsafe condition, kondisi yang tidak aman. Ini bisa dari alat kerja, bahan kerja, atau tempat kerja itu sendiri. Kemudian yang kedua ada unsafe act, ya, atau tindakan yang tidak aman. Kalau tadi kondisi lingkungan, dan sekarang tindakan. Ini bisa karena kita kurang terampil atau ahli, ya. Kemudian cara kerja, ya, kelelahan, cacat tubuh, atau kita sembrono, atau tingkah laku dari diri kita sendiri. Nah, bagaimana mencari penyebab kecelakaan kerja? Ya? Jadi berdasarkan pengalaman atau studi kasus, jadi analisa kecelakaan kerja tentunya ada berbagai tahap. Yang pertama, kita harus mendatangi atau mengunjungi lokasi tempat terjadinya kecelakaan secepatnya. Kemudian kita beri pembatas ya, police line. Kemudian amati kondisi semua benda, barang rusak, berubah,
atau cacat ya. Kemudian lakukan wawancara pelaku dan saksi, buat gambaran rekonstruksi, reka ulang ya, beberapa versi kita buat. Kemudian kita kumpulkan bukti-bukti tersebut ya, bukti-bukti pendukung ya, keterangan tambahan, analisa, cari penyebab yang paling memungkinkan. Tetapkan sumber penyebab ya, proses kontak sehingga terjadi kecelakaan, kemudian kita buatkan kronologis ya, reka ulang akhir. Kemudian buat rekomendasi pencegahan ya, kecelakaan serupa dan buat sistem pengamanan. Hal lainnya berdasarkan penelitian kita lakukan job safety analysis. Jadi kita amati proses kerja dari awal sampai akhir. Kemudian dibagi beberapa tahap, makin banyak makin baik tentunya ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi lebih detail lagi. Amati tiap tahap ya. Cari potensi bahaya yang ada. Potensi bahaya ini sesuatu yang memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja ya. Kita harus tahu titik letaknya. Kemudian yang kedua, bila mana potensi bahaya tersebut dapat menimbulkan kecelakaan, bentuk atau sifat dari potensi bahaya, kemudian derajat probabilitas ya, tingkat keserangan probabilitas ya, kemudian rancang sistem pengaman ya, eliminasi potensi terjadinya bahaya. Nah, upaya mendukung ketentuan tersebut ya, ketentuan keselamatan kerja, tentunya harus ada peraturan perundang-undangan yang kuat. Kemudian standarisasi, kita melakukan inspeksi, pemeriksaan berkala atau khusus ya, kita melakukan riset, diklat, penyuluhan, persuasi atau asuransi. Nah, di Undang-Undang tahun 70 itu pasal 8 berbunyi pemeriksaan kesehatan tenaga kerja awal, khusus dan berkala. Pasal 9 menjelaskan bahwa menjelaskan atau menunjuk pada pekerja baru kondisi bahaya di tempat kerja. Mereka harus tahu pengaman yang harus dipasang, APD yang wajib dipakai, dan cara atau sikap yang aman dalam bekerja. Ini SOP harus ada sehingga pekerja paham dan baru mereka dipekerjakan. Nah, kemudian pembinaan pada pekerja secara berkala, tentunya ada pencegahan kecelakaan kerja ya, pemberantasan kebakaran, P3K ya. Kemudian juga peningkatan program K3. Setelah pasal 10 berkewajiban membentuk tim P2K3 ya, atau yang menangani organisasi yang menangani K3 ya. Kemudian kewajiban lapor bila terjadi kecelakaan kerja. Kemudian kewajiban pekerja tentunya harus memberikan keterangan ya bila diminta oleh ahli pengawas kesehatan keselamatan kerja, dan selalu memakai APD dan mentaati semua ketentuan. Hak pekerja juga minta pengurus untuk memenuhi semua syarat K3 ya, menyatakan keberatan bekerja pada saat K3 atau APD diragukan ya. Kemudian pasal 13 memasang syarat-syarat K3 di tempat kerja ya, memasang gambar, bahan, pembinaan, penyediaan APD, dan tentunya dengan statistik dicatat ya, waktu kejadian, jam, hari, tanggal ya, tempat kejadian, bagian mana, unit kerja mana, perusahaan, sektor mana, wilayah mana, provinsi mana, jumlah korban ini dirinci berdasarkan jenis kelamin, pria atau wanita, kemudian dirinci berdasarkan usia ya, kurang dari 10 tahun, 11 tahun, 21 sampai 30 tahun, atau range 31 sampai 40, 41 sampai 50, atau di atas 50 tahun. Nah, akibat kecelakaan pada pekerja meninggal ya, cacat, cedera tetap ya, atau cedera ringan. Kemudian jumlah hari hilang juga ini
berdampak sekali, kerugian material ya, atau bagian anggota tubuh yang cedera ya, kepala, mata, telinga, lengan dan lain-lain. Kemudian faktor kecelakaan tentunya ada sumber kecelakaan, yaitu alat, bahan, mesin penyebab kecelakaan, dan corak kecelakaan, proses kontak ya, terbentur ya, terpukul, terungkap pada, dalam dan di antara benda jatuh ya, tergelincir, terpapar ya. Nah, kondisi berbahaya ini ada, misal ada pengaman yang rusak, alat mesin tidak ini ya, sempurna berjalan. Kemudian juga cacat, tidak sempurna kondisi kerja yang kurang lah ya, prosedur tidak aman dan lain-lain. Nah, tindakan berbahaya ini seperti bekerja yang bukan menjadi wewenang atau kompetensi dia, kecepatan kerja yang berbahaya, pengaman tidak difungsikan, kerja pada bagian berbahaya, atau sembrono. Nah, penyajian data ini bisa dalam bentuk uraian, tabel, grafik, atau gambar. Nah, bagaimana mengukur tingkat kecelakaan kerja? Ya, ada frekuensi rate, di mana tingkat kekerapan terjadinya kecelakaan kerja. Formulanya apa? Sama dengan jumlah kecelakaan dikali 1 juta dibagi jumlah jam kerja orang. Bagaimana severity rate, Pak? Severity rate itu adalah tingkat keparahan kecelakaan kerja. Kita bisa formulasikan jumlah hari yang hilang dikali 1 juta dibagi jumlah jam kerja orang. Nah, demikian perkuliahan kita untuk sesi ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.